Di dunia peternakan yang luas, kebanyakan sapi hidup tenang sambil merumput di padang terbuka. Tapi di antara jutaan ekor itu, ada segelintir sapi dan banteng yang naik kelas, jadi simbol kemewahan sejati. Ini bukan sapi biasa, guys. Mereka ibarat harta karun berjalan, dengan harga setara mobil sport mewah. Bahkan bisa lebih dari $1 juta. Tapi, kenapa bisa semahal itu? Jawabannya, gabungan langka antara genetika elit, postur fisik sempurna, dan silsilah kuno yang menjanjikan keturunan luar biasa. Mulai dari sapi raksasa tahan panas, yang dibesarkan untuk ketangguhan, sampai ras penghasil daging marbling sempurna, yang diburu para chef gourmet. Sapi-sapi ini adalah puncak dari keberhasilan dunia peternakan modern. Ayo, kita jelajahi deretan sapi dan banteng paling eksklusif dan mahal di muka bumi. Kita mulai dari Nelore. Sapi Nelore adalah perpaduan hebat antara ketahanan dan keunggulan genetika, asalnya dari India, tapi disempurnakan di Brasil. Tubuh mereka putih besar dan siap menghadapi iklim tropis yang panas. Seekor pejantan elit Nelore bisa mencapai bobot 1.100 kg lebih, dan harga semennya bisa tembus ribuan dolar per dosis. Tapi bintangnya adalah betinanya, seperti Viotina 19, sapi betina legendaris yang terjual seharga $4,3 juta. Wow, benaget ya harganya. Nilainya berasal dari efisiensi reproduksi, umur panjang, dan kemampuan melahirkan anak-anak juara. Sapi ini minim perawatan, kualitas dagingnya premium. Tak heran kalau Nelore jadi pilar utama industri sapi Brasil. Punya sapi Nelore sudah top, bukan cuma bisnis, tapi juga gengsi, guys. Dengan kemajuan teknologi seperti seleksi genomik dan inseminasi buatan, nilai sapi Nelore makin melonjak. Kini, genetik Nelore menyebar ke Amerika Latin dan Asia untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan terhadap panas. Lalu, ada sapi Angus. Meskipun dunia heboh dengan Wagyu, Angus tetap berdiri kokoh sebagai legenda daging lezat yang lumer di mulut. Sapi ini mungkin terlihat biasa, tapi jangan pernah tertipu. Dari Skotlandia, mereka adalah standar emas dalam industri daging sapi, guys. Sapi komersial Angus memang terjangkau, tapi kalau sudah bicara bibit unggulan, harganya bisa tembus $1,5 miliar lebih. Kenapa bisa segitu? Karena mereka lengkap. Daging berkualitas tinggi, efisiensi pakan luar biasa, dan bisa beradaptasi di berbagai iklim. Bobot banteng dewasa bisa 800 sampai 1.100 kg. Betinanya rajin beranak, anaknya sehat. Dan semua ini dibalut temperamen jinak, plus kulit gelap yang tahan sinar matahari. Dari Amerika sampai Argentina, Gen Angus adalah tulang punggung industri daging global. Dengan hadirnya program daging bersertifikat dan teknologi pemuliaan presisi, permintaan Angus makin tinggi. Sekarang, peternak bisa memilih sifat-sifat seperti marbling, kemudahan melahirkan, bahkan efisiensi emisi gas metana. Lanjut ke sapi berikutnya, yaitu Chianina. Sapi raksasa dari Italia ini ibarat menara berjalan. Jejak sejarahnya sampai ke zaman Kekaisaran Romawi. Tingginya bisa 180 cm lebih di pundak, dan bobot banteng dewasa bisa mencapai 1.500 kg lebih. Ini adalah sapi terbesar di dunia. Dulu mereka jadi sapi penarik kereta perang Romawi, sekarang dipuji karena dagingnya yang ramping dan lezat. Chianina komersial dijual sekitar 50-250 juta rupiah, tapi yang berkualitas pameran bisa jauh lebih mahal. Mereka efisien dalam mengubah pakan jadi otot, dan anak-anaknya tumbuh sangat cepat. Meski ukurannya mengintimidasi, sifat mereka tenang. Ditambah sejarah 2000 tahun, punya Chianina itu seperti punya sapi dengan darah bangsawan loh.
Kini chef top dunia dan produsen daging premium dari Amerika, Eropa, hingga Australia mulai melirik Chianina lagi. Tes DNA makin umum digunakan untuk menjaga kemurnian genetik dan konsistensi dagingnya. Bahkan ada program silang dengan Angus dan Wagyu untuk gabungkan ukuran Chianina dengan marbling tinggi. Sekarang kita ke sapi legenda Amerika, yaitu Texas Longhorn. Texas Longhorn bukan sekedar sapi guys. Mereka ikon sejarah Amerika. Tanduknya bisa mencapai bentang 2,5 meter dan corak tubuhnya penuh warna seperti lukisan. Harganya bervariasi dari 30 juta sampai ratusan juta untuk yang bertanduk luar biasa dan bercorak indah. Tapi nilainya bukan cuma di tampilan. Longhorn itu kuat, tahan banting, bisa hidup di kondisi keras, dan dagingnya kini punya status gourmet loh. Mereka juga jadi sumber genetik penting untuk program kawin silang. Tapi, lebih dari itu, memelihara Longhorn artinya menjaga warisan sejarah. Mereka adalah keturunan sapi yang ikut dalam ekspansi Barat Amerika. Pada tahun 2024, kompetisi mengukur tanduk dan lelang elit semakin ramai, menaikkan gengsi Longhorn. Media sosial pun ikut membantu memperkenalkan Longhorn ke generasi muda dan peternak hobi baru. Dari warisan liar khas Barat, kita beralih ke ras sapi yang terkenal bukan karena sejarah atau tanduk, tapi karena otot-ototnya. Banyak sekali otot. Inilah Belgian Blue, si binaragawan dunia sapi. Tubuh mereka seperti hasil latihan gym setiap hari, berkat genetik unik yang menghasilkan otot ganda. Penampilan mereka bikin tercengang loh. Betul-betul sapi berotot bak tokoh kartun komik. Harga Belgian Blue komersial bisa berkisar antara 80 juta sampai 250 juta rupiah. Tapi untuk bibit unggulan, harganya bisa menembus 2 miliar lebih. Meski kelihatan garang, sifat mereka jinak. Banteng ini bisa berbobot sampai 1.200 kg otot murninya loh. Sementara anak-anak sapi Belgian Blue bisa tumbuh sangat cepat. Kemampuan luar biasa mereka dalam mengubah pakan jadi daging membuat ras ini cocok untuk peternakan intensif. Pada tahun 2024, peternak di Eropa dan Amerika Utara semakin mengandalkan seleksi genomik untuk menyempurnakan sifat-sifat penting, seperti kemudahan melahirkan dan keseragaman otot. Belgian Blue kini ikut serta dalam program peningkatan daging sapi dunia, dan semennya diekspor kemana-mana untuk memperbaiki kualitas otot pada kawin silang. Permintaan terus meningkat dari pasar yang mendambakan daging tanpa lemak, tapi daging yang berlimpah. Kalau Belgian Blue fokus pada volume otot, maka satu lagi ras asal Italia ini membawa kombinasi otot, kelezatan, dan keunggulan nutrisi. Inilah Piedmontese, sapi atletis yang cocok untuk gaya hidup sehat. Dengan mutasi langka pada gen myostatin, otot mereka bisa 14% lebih banyak dari sapi biasa, tapi tetap ramping dan empuk. Dagingnya jadi primadona pasar premium yang peduli kesehatan. Harga sapi Piedmontese unggulan bisa mencapai 250–525 juta rupiah. Mereka terkenal akan konsistensi kualitas karkasnya, menjadikan ras ini bintang baru di dunia daging premium. Di Amerika, Kanada, dan Argentina, daging Piedmontese kini jadi menu andalan di toko makanan sehat dan paket makan atletik. Dagingnya rendah lemak dan kolesterol, tapi tetap nikmat. DNA testing sekarang wajib bagi para peternak Piedmontese demi menjaga kemurnian dan hasil terbaik. Adaptasi ras ini di berbagai iklim juga menambah daya tarik globalnya. Dan sekarang, kita menuju benua Afrika, rumah dari keindahan dan tradisi. Mari kita sambut Ankol Watusi.
Ankol Watusi adalah kombinasi luar biasa dari keindahan visual, fungsi, dan nilai budaya. Dengan tanduk raksasa yang bisa melengkung hingga 2,5 meter panjangnya, mereka seperti mahkota berjalan. Tapi tanduk itu bukan cuma hiasan, Om. Mereka berfungsi sebagai alat pendingin tubuh di iklim panas ekstrim. Harga ankol berkisar antara 100 juta sampai 275 juta rupiah. Tapi nilainya jauh lebih dari angka itu. Ankol adalah simbol budaya, penghubung langsung ke warisan penggembala Afrika yang kuno dan megah. Kini, program konservasi dan peternakan di Amerika, Uganda, dan Rwanda berusaha melestarikan darah murni ras sapi ini. Popularitasnya melonjak di kalangan peternak eksotik dan peternakan safari, dengan harga lelang mencapai ratusan juta. Temperamennya yang tenang juga membuat mereka lebih mudah ditangani, meski ukurannya besar. Setelah ankol dengan budaya dan tanduknya yang luar biasa, kita kembali ke primadona daging dunia, yaitu Black Angus. Sapi asal Skotlandia, ini jadi andalan restoran steak mewah di seluruh dunia, berkat marbling luar biasa dan rasa yang kaya. Harga umumnya 180 sampai 230 juta rupiah. Tapi yang genetiknya istimewa bisa menembus 20 miliar rupiah lebih. Seperti banteng legendaris, Hari CC Captain Obvious. Mahal banget ya guys. Nilai mereka terletak pada kualitas daging yang konsisten, kesuburan tinggi, dan permintaan pasar yang selalu stabil. Di tahun 2024, beberapa banteng dengan nilai EPDS atau Expected Progeny Differences top 1% laku lebih dari 1,5 miliar rupiah di lelang. Ini bukti betapa dunia lapar akan genetik Angus unggulan. Lalu muncul kejutan ada dari dunia sapi mini, yaitu Panda Cow. Bukan untuk daging, bukan untuk susu loh guys, tapi untuk keunikan semata. Dengan corak hitam putih mirip panda, jumlahnya hanya 30 sampai 40 ekor di seluruh dunia. Setiap kelahiran Panda Cow langsung jadi berita besar. Harganya bisa lebih dari 500 juta rupiah loh. Mereka lebih mirip karya seni hidup daripada hewan ternak biasa. Cocok untuk kolektor eksotik dan kebun binatang mini. Di Amerika dan Eropa, peternak menjaga kemurnian ras ini dengan dokumentasi garis keturunan super ketat. Popularitasnya juga meroket berkat media sosial. Setelah pesona Panda Cow, kita kembali ke ras yang kecil tapi fungsional, yaitu Dexter dari Irlandia. Sapi mungil ini cuma 300-450 kg beratnya, tapi fungsinya 3 sekaligus: susu, daging, dan tenaga penarik ringan. Cocok banget buat petani kecil dan hobiis. Harganya sekitar 15-75 juta rupiah. Bahkan ada yang memeliharanya di halaman belakang rumah. Dan pada tahun 2024, permintaan untuk ras warisan seperti Dexter meningkat, terutama dari komunitas pertanian regeneratif dan petani kota. Susu tinggi lemak dan daging grass-fed mereka jadi incaran pasar organik dan gourmet. Pedigree dan tes DNA makin populer di kalangan breeder untuk menjaga kualitas mereka. Kalau Nelor menguasai iklim tropis, maka satu ras lain jadi bintang di ujung spektrum, yaitu Wagyu. Mereka ibarat kaviar dunia sapi. Dagingnya penuh marbling dan lumer di mulut. Dari Jepang, sapi berwarna hitam atau merah ini dibesarkan dengan perhatian super teliti. Harga umumnya mulai dari 80 juta hingga 750 juta, tapi untuk garis keturunan Kobe asli bisa menembus 3 miliar rupiah. Setiap Wagyu punya silsilah yang dicatat teliti. Bahkan mereka dimanjakan layaknya tamu spa, dipijat, diberi pakan khusus, sampai musik klasik pun diperdengarkan. Bobotnya sekitar 700-900 kg, dengan genetik yang dirancang khusus untuk menghasilkan daging paling nikmat di dunia.
Saat ini, Wagyu sudah menyebar ke peternakan di Texas, Australia, dan negara lain. Dengan alat genomik canggih, para peternak bisa mengoptimalkan penyebaran lemak intramuskuler dan efisiensi pakan. Permintaan pasar internasional yang tinggi mendorong standar pelacakan silsilah yang sangat ketat. Dari harga lelang Nelor yang bikin melongo, sampai kelezatan mewah Wagyu, sapi-sapi ini bukan hewan ternak biasa bro. Mereka itu adalah hasil sempurna dari genetika, tradisi, dan inovasi. Entah karena ukuran raksasa Kianina, otot pahatan Belgian Blue, atau keunikan panda kaum masing punya kisah yang luar biasa. Bukan hanya soal daging atau bentuk, tapi warisan, status, dan seni pertanian tingkat tinggi. Jadi, sapi mana yang paling menarik buat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita hewan luar biasa lainnya. Saya Dewi, mewakili tim Pushrank di Trisakti Bird Farm. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, hanya di Trisakti Bird Farm. Bye-bye.